Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Ketapang akan mendemonstrasikan kegiatan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Ketapang akan mendemonstrasikan kegiatan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Uti. Apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Bu Uti. Ya. Bu Nita akan melakukan proses coaching hari ini. Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, sebagai permulaan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ernita. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Bu Ernita, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ernita memberikan pertanyaan berupa pertanyaan bobot kepada sang coachee nanti, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari Bu Ernita atau menanggapinya. Nah, jangan lupa juga ya Bu Ernita ya, disesuaikan dengan prinsip coach kita kali ini ya. Di antaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, Utin, saya itu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada coaching saya, yaitu berkaitan dengan pengembangan secara spesifik tentang observasi saya. Dan selanjutnya saya akan mengindikatorkan bagaimana saya memproses coaching pada hari ini. Iya, pertanyaan keduanya, kompetensi apa yang akan Bu Ernita kembangkan nanti kepada sang coachee yang akan diobservasi? Ya, itu yang perlu saya kembangkan itu yaitu bagaimana keinginan saya dalam proses coaching itu berjalan dengan baik, Ya. dan sasarannya seperti apa itu. Kemudian Bu Nita, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kita hari ini? Saya bisa menggali potensi coaching itu dalam pembicaraan coaching kita pada hari ini, agar semuanya berjalan dengan baik, Bu Tin. Iya, demikian ya Bu Ernita ya. Silakan Bu Ernita melakukan coaching terhadap coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching nanti setelah selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya. Silakan Bu Ernita. Baik Bu Tin. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Bu Ernita. Apa kabarnya? Baik Bu, puji Tuhan, sehat. Ya, Pak Iya. Thomas. Semoga kita sehat selalu ya Pak Thomas. Iya. Di sini saya pengen memberikan beberapa kemungkinan atau berbincang-bincang bersama Pak Thomas. Iya, kebetulan ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Ernita hari ini Oke Pak Thomas. berkaitan dengan permasalahan di sekolah saya itu. Saya lihat itu masih banyak guru-guru yang masih menggunakan model pembelajaran yang lama begitu, masih menggunakan pembelajaran yang bersifat ceramah begitu, yang tidak bervariatif. Padahal kan kita tahu bahwa saat ini teknologi kan sudah berkembang pesat, jadi sebenarnya bisa digunakan juga untuk pembelajaran mereka. Jadi makanya kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Ernita begitu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Ya, oke Pak Thomas, silakan kita berbincang-bincang dulu berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekolah Pak Thomas. Iya. Sekarang kita kan sudah pada abad 21, pembelajaran sudah berganti kurikulum merdeka. Pembelajaran kita harus berkaitan dengan IT ya Pak Thomas. Betul sekali. Nah, tapi permasalahan yang dihadapi saya ini masih banyak guru-guru yang khususnya senior, mungkin mereka kurang pemahaman terhadap teknologi. Jadi terkesan pembelajarannya di dalam kelas itu monoton, Bu, begitu. Begitu. Jadi intinya yang kita bahas hari ini, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kurang aktifnya, kurang bervariasinya guru dalam mengajar, terutama guru-guru yang senior ya Pak Thomas ya. Iya, betul sekali.
Jadi yang diharapkan Pak Thomas dalam perubahannya kira-kira apa ya yang ingin Pak Thomas dapatkan? Saya berharap sih guru-guru di sekolah saya itu bisa menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi, seperti penggunaan Canva mungkin, atau penggunaan Quizzes, atau penggunaan Grammarly. Itu kan banyak sekali platform-platform yang ditawarkan atau aplikasi yang ditawarkan kepada guru untuk membuat pembelajaran dan metode pembelajaran menjadi menarik begitu, Bu. Oke, dari itu Bapak sudah sampaikan dengan saya pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang menarik, menggunakan Canva, terus biar mereka siswa lah, terutama siswa itu menjadi bersemangat dalam proses pembelajaran. Betul, jadi Ibu. ide-ide Bapak itu sangatlah bagus. Jadi dengan begitu level yang Bapak harapkan itu memang tinggi agar proses pembelajaran itu lebih baik ya Pak Thomas ya. Iya, saya sih menyadari bahwa mungkin sekarang kalau ditanya level berapa untuk guru-guru di sekolah saya menggunakan teknologi atau pembelajaran bervariatif mungkin masih 7 lah. Masih di level 7, berada di level 7. Harapan saya bisa di level 9 atau 10. Ya, kalau kita mencapai sempurna sih mungkin tidak ya, karena guru-guru senior ini guru-guru senior ini kan masih kurang pemahaman terhadap teknologi begitu. Jadi mungkin bisa ditingkatkan levelnya, tadi Bapak bilang levelnya 7 menjadi 9 atau mungkin lebih dari 9 lagi levelnya. Iya, berharap sih ya. seperti itu, Bu. Ya. Jadi kemungkinan ada perubahan dari harapan-harapan Pak Thomas ke depannya ya. Betul Pak sekali, ya. Bu. Berikutnya nanti Pak Thomas merencanakan memonitoring atau pendampingan individu tidak dengan guru-guru yang senior tersebut? Saya sih rencana ke depan itu akan mengadakan sebuah seperti mentoring atau seperti seminar atau seperti workshop kepada guru-guru mengenai penggunaan metode berteknologi yang bervariatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas begitu, supaya pembelajarannya lebih bervariatif. Itu planning saya ke depan sih, Bu, rencananya. Cuman mungkin kalau untuk seminar atau workshop kan agak terlalu Bisa modal biayanya juga kita harus perhitungkan, kemudian kita harus undang orang ahli dari luar begitu. Nah, untuk yang saat ini sih kemungkinan saya akan melakukan mentoring terhadap guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran yang monoton begitu. Saya berikan seperti berbagi pengalaman, kemudian berbagi aplikasi, kemudian mengajarkan mereka bagaimana menggunakan aplikasi seperti Canva, kemudian aplikasi seperti Quizzes dan lain sebagainya. Ya. Jadi Pak Thomas sudah merencanakan tentang mementoring guru-guru dalam mendampingi kegiatan-kegiatan seperti workshop tersebut ya, dan pembuatan Canva dan lain sebagainya ya Pak Thomas ya. Jadi kapan bahkan terrealisasi ya Pak Thomas ya? Saya memplanningkan mungkin minggu depan, Bu, untuk memberikan mentoring begitu kepada guru-guru supaya mereka lebih bervariatif lagi dalam pembelajaran begitu. Mungkin minggu depan saya akan mengundang guru-guru bagi yang berminat untuk mengikuti pelatihan pembuatan Canva akan saya lakukan. Planningnya minggu depan. Ya, itu. Jadi kegiatan mentoring atau yang perlu dilakukan itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa-siapa saja ya Pak Thomas ya? Tentunya yang terlibat atau support system yang harus ada itu adalah support dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat begitu. Itu akan saya koordinasikan juga bahwa saya akan mengadakan seminar. Jadi ketika kepala sekolah itu setuju, maka beliau akan mendelegasikan kepada guru-guru untuk mengikuti pembelajaran pelatihan mentoring itu begitu. Karena tanpa dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru tidak akan berjalan dengan baik ya Betul Pak Thomas sekali, ya. Bu. Ya, jadi Pak Thomas ya untuk melakukan mentoring ini secara berkolaboratif dengan kepala sekolah dan rekan-rekannya akan direalisasikan pada minggu depan. Iya. Ya, itu semoga saja terlaksana Pak Thomas. Iya. Ya. Itu yang saya harapkan, Bu. Ya, amin, semoga terlaksana. Jadi Pak Thomas ya, kira-kira percakapan kita kali ini apa sih yang Pak Thomas ingin harapkan?
Dari percakapan ini saya mengharapkan bahwa ide mentoring saya ini bisa terlaksana, begitu saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu untuk membuat pembelajaran yang lebih baik sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Ya. Oke, baik Pak Thomas. Sekarang Pak Thomas sudah memberikan gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bapak. Iya. Ya, nanti saya tunggu kabarnya dari Pak Thomas untuk melakukan monitoring ini. Kata Bapak tadi minggu depan, semoga saja berhasil. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Pak Thomas ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu udah mau meluangkan waktu buat saya untuk berbagi keluh kesah saya dengan Ibu. Terima kasih. Sama Pak Thomas. Mari Ibu, selamat siang. Siang juga Pak Thomas. Selamat siang Mbak Nita. Siang Bu. Wah, lega sekali ya bukannya tadi udah melakukan coaching ya dengan Pak Thomas. Ya, sangat lega sekali. Senang hati saya itu berbincang-bincang bersama Pak Thomas. Iya Bu Nita, sebelum penutupan nih ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar observasi yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apakah Pak Thomas apa yang Ibu Ernita lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Apakah sudah disampaikan Pak Thomas dengan baik? Iya, dari percakapan saya sama Pak Thomas tadi, yang coaching kami lakukan, menurut saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang ingin dilakukan Pak Thomas dalam permasalahan Pak Thomas itu, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching dalam menceritakan permasalahan bersama menemukan solusi-solusinya. Berarti sudah sesuai ya Bu Ya. ya. Yang kemudian Bu Ernita, menurut saya sebagai observer, Ya. proses coaching yang Ibu Ernita dan Pak Thomas lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Ya. dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita inginkan. Dan Pak Thomas juga dan Bu Ernita juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dan potensi dari Pak Thomas ya, sehingga Pak Thomas bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, tidak menggurui, tidak mengajarkan, bahwa di sana ada terjadi kemitraan antara Bu Ernita dan Pak Thomas ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Ya, berdasarkan hasil coaching yang baru saya lakukan bersama Pak Thomas, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara memahami lagi proses Tirta dalam coaching tersebut, sehingga yang saya ingin dapatkan nantinya itu melakukan coaching itu lebih baik dari sekarang ini. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan telecoaching yang lebih baik lagi ya Bu ya, untuk membantu teman-teman kita. Nah, demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.